dan keseimbangan sumber daya alam. Sekarang coba perhatikan benda yang Ibu bawa. Ada yang tahu ini benda apa? Bu, ya Upin, ini benda apa? Ya betul, ini adalah kemasan teh atau yang biasa kita kenal dengan teh teduh. Ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih manfaat dari tanaman teh? Siapa yang tahu? Ya, apa manfaatnya? Ya, benar sekali. Selain untuk dikonsumsi, tanaman teh ini juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi. Lalu, kira-kira di mana tanaman teh ini dapat tumbuh? Ada yang tahu? Iya, di mana? Ya, betul sekali. Tanaman teh dapat tumbuh di pegunungan dengan ketinggian 200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Lalu, jenis-jenis pekerjaan apa saja yang terdapat sehingga teh ini dapat sampai ke konsumen? Siapa yang tahu? Iya, Nisa, apa? Menanam teh, memetik daun teh, mengolah daun teh, dan mengemasan teh. Ya, itu ada pekerja yaitu menanam teh, memetik daun teh, mengolah teh, dan pengemasan teh. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tanaman teh, coba kalian buka buku tematik kalian, yaitu halaman 1. Di situ terdapat teks tentang tempat tanaman hidup teh. Siapa yang ingin membacakan teksnya? Teh, Bu. Ya, Kira, silakan dibaca. Tempat hidup tanaman teh. Terima kasih, Kira. Sekarang mari kita bahas soal di bawahnya. Soal yang pertama yaitu di mana tempat tanaman teh dapat tumbuh dengan baik. Siapa yang tahu jawabannya? Iya, jawabannya apa? Di daerah dengan suhu antara 14 kurang 25 C yang suhu mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Ya, betul sekali. Soal yang kedua yaitu bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi. Siapa yang tahu? Bu, Ya. Jawabannya apa? ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan adanya aliran air laut karena tidak sedikit membawa air. Ya, betul sekali. Anak-anak, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga dengan tanah. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaannya yang berlebihan akan merugikan kita dan makhluk hidup lainnya. Sekarang coba dibuka halaman selanjutnya. Di situ terdapat peta pikiran, yaitu tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Ibu ingin kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ibu akan bagi sebelah sana kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, dan sebelah sini kelompok 3. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Ya, mau tanya apa, Kila? bagaimana cara mengerjakannya? Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Coba kalian perhatikan peta pikirannya. Di sini terdapat 8 kolom. Nah, 8 kolom ini kalian tulis mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Contohnya, agar tidak terjadinya bencana alam. Apakah sudah paham? Jika sudah paham, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya.
Kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Sekarang dilanjut dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2 dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting. 1. Agar ketersediaan bahan kebutuhan manusia terjaga. 2. Agar tidak terjadi pencemaran dari tanah dan udara. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, yang terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3 dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting. 1. Ketersediaan bahan kebutuhan manusia terjaga. 2. Agar tidak terjadi pencemaran air tanah dan udara. 3. Agar tidak kerusakan lingkungan yang terjaga. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3.